Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapoku sila surku manang siruntu sikipemang si bawa ya Iqbal Usman di channel Ogi Tuleng. Di video kita kali ini ya melalui si Rirampe Sapo tentang misteri-misteri yang ada di suku Bugis yang biasa kita dengar waktu tak baik curoh. Mereka tuh berbiasa na rampe tomato atta bahkan mulai kapang ke mitai hantu atau setan Pak Juju Davo. Nah, makasih dicerita. Ini cerita bersumber dari Jayadi Reiji. Ini yang terjadi di Desa Bumi Pindrang tahun 2010. Yang diceritakan di sini si bawai bapakna lesui tete eneng mengeribi oleh kapang pole masam pajam mengeribi ataukah memang mengeribi metoi baru-baru pura mata nangase riwatun hatang ngalaleng angkan yang kalinga suara manuk-manuk suara burung gagak kau tangan nule masino-sino tapang ke kau mau nih oleh daerah dari arah barat barombongan terbang lutui naceneri ro galunge nonroi baru-baru rumah tanam aku tanah ni lalang ngatina masailang nih penasaran nih bapakna jokai macenne joke miti ite masapa nekia lepang irwatun na macenne pejai cangkang kepiting cangkana mangu nih cangkang kepiting ro mangu. Nah, diceritakan di sini cangkang kepiting yang diinjak terlihat gosong seperti sudah dipanggang. Pada kohurai itunu yaro cangkang kepiting nih mangu. Rombongan burung gagak itu yang tadinya berterbangan mendadak jatuh satu persatu ke tanah. Yaro nange kau matanganyi lutu mataru tak dendak mana kita nah. Tak dendak mana. Nah, pemumpuni cahaya poleki galunge cahaya fapadai afi fapadai golo tapi menyerupai api yang meluap-luap akilalana davo itu kalau di bahasa Indonesia kan tungku tradisional Bugis yang dibuat dari tanah liat dari megatoha bahan-bahannya jangan dari bahas. Nah, asapnya iro rumpun na malampe engkafi kilalanna iro dafoe bergerak dokah lolo nasaba angka makunrai jujung nih kiasa nah jujung nih iro makunrai ciri-cirina rufanna rata rufanna mak bida napa gemek na masih polong rambutnya masih polo gemek na mundrik berjalan melenggok dan kakinya tak menyentuh pitau galung atau pematang sawah senap napejak kita nih melayang nasate melayang dia nagis tanah. Iya nange ceritane masa ilang yun na dua anak si bawa bapak nih baca nih ayatul kursi apa gora Andre Alinoe turisi pada tuo rilalang siti najai nasabak fuange mamina sarituoku furana yaro fa jujud davoe tak pemedek yaro nak nafadang yulangi pengen yaro nafawe makadai Andre Alinoe turi si pada tuo rilalang siti najai nasabak fuangi maminasa rituoku kurane matarunya medek mataru terdek. Nah, menurut kepercayaan orang Bugis
Ia hantu Fajujut Dafoe berasal dari arwah gentayangan korban Jugung Ianfu di area pertanian. Jugung Ianfu adalah perbudakan seksual tentara Jepang di Indonesia pada tahun 1942. Jadi ini hantu gentayangan dari saman-saman perbudakan tentara-tentara Jepang. Setan memang. Tentara Jepang pada tahun 1942. Nah, konon hantu Pak Jujut Dafo adalah rombongan juru masak khusus tentara Jepang yang berdomisili di Bugis. Jadi To'ohime to. Kemudian bunuh diri karena rahimnya membusuk. Luar biasa. Versi kedua yang menjelaskan bahwa Pak Jujut Dafo jenis jadi dari jin ifrit yang biasa bersekutu dengan petani beras. Pak Jujut Dafo ditugaskan turun ke sawah untuk mengambil sumange padi orang lain, kemudian memindahkan sumange itu ke sawah majikannya agar hasil panennya melimpah. Jadi nale sumange na yero asena tahu na halete ki asena niga surui makro kemakro. Kemudian hantu Pak Jujut Dafo merupakan hantu khas Bugis. Luar biasa, khas Bugis yang spesialisnya memakmurkan isi padi tuannya. Koronanya hantu ini bisa dipanggil tanpa koro. Tuannya bisa memanggilnya dengan menyebut kata ikoro sebanyak 3 kali. Sawah yang sumanganya telah diambil oleh tanpa koro akan tidak berisi meski sawah itu luas dan perawatannya baik. Yang biasa gagal panen oleh apa gara-gara ya. Padi dan sawah merupakan hal yang vital bagi masyarakat Bugis. Selain Pak Jujut Dafo, masyarakat Bugis terdahulu percaya adanya Indo Ase dan Datu Ase, Ratu Padi. Rumah biasa Ratu Padi, Dewi Padi, Sangyang Sri sebagai simbol kemakmuran sawah. Konon Indo Ase dan Datu Ase bisa mencegah Pak Jujut Dafo mengambil sumange padi para petani di malam hari. Indo Ase dan Datu Ase berbentuk padi besar setinggi 2 meter yang memiliki 7 ruas batang dan tak termakan api. Nah, kisah Pak Jujut Dafo ini sudah sangat melegenda bagi petani beras di Bugis. Bahkan para petani Bugis tak heran lagi ketika melihat penampakan Pak Jujut Dafo di sawah saat siang berganti malam. Nah, kita bisa sesekali turun ke sawah melihat sebuah pemandangan mistis yang klasik. Logika tak bisa selaras dengan visual. Mata sulit berkedip memandang cahaya api dalam tungku tanah liat terbang berpindah tempat dan menjadi lentera di antara rimbun padi yang tertidur. Nah, iya rosa poku. Iya de topan ang kawita. Pak Jujut Dafo ki galungnya mabiasa maki joka galungnya tang baniaga mak jangkrik. Tapi mabiasa nas tomotota engkai. Engka. Jadi fase di pasang maka da fakasinya mani bawang. Farenga rata ajak na tokasan mele-mele atau malinga-linga higalungnya. Kemudian dari sumber yang kedua dari Kanda Andi Munawar Kanawa tentang ciri-ciri ilustrasi Pak Jujut Dafo atau tanpa koro, nenek kisaran 50 sampai 60-an tahun. Wajah tidak ada, di kepalanya ada dapo atau tungku yang membara dan menyala, asapnya panjang. Kaki tidak sampai di tanah atau di pematang sawah, bersarung mak bidak atau mak kawi, itu biasa mak kawi teh. Cara jalannya melenggak-lenggok seperti pembawa ronde di pertandingan tinju. Naseng Kak Nawa. Nah, akan tetapi mungkin ada versi yang berbeda. Cuma saya yang pernah saya lihat kurang lebih seperti itu. Wah, luar biasa Kak Nawa. Furan imita. Nah, oke siapa Bu? Nah, anak sekedar kenangan masa kecil anak zaman now tahunya cuma vampir, zombie, kuntilanak, genderuwo, tuyul dan hantu impor lainnya. Nah, ini adalah hantu Pak Jujut Dafo, itu hantu nasangonange saudara saya dia maka dah khas Bugis. Jadi namu setan kato khas nah, namu Bugis kato setan nah. Setan khas Bugis. Oke, sapaku? Jangan lupa dukung channel kami dengan cara di like, di subscribe, nyalakan tombol loncengnya agar bosku-bosku semua tahu kalau kita punya video baru. Oke, di video-video selanjutnya bagi yang memiliki kisah-kisah klasik tentang hantu-hantu, misteri-misteri yang ada di suku Bugis bisa tulis di komentar atau chat saya langsung.
Oke, Sapaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.